Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious. Dan kali ini kita masuk yang kelima. Buat teman-teman yang belum nonton filmnya dari awal, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Jika sudah, mari masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Conner yang menantang Dom balapan untuk yang terakhir kalinya. Bisa dilihat jika kemampuan mereka sangat berimbang, di mana mereka saling salip-menyalip untuk menjadi yang terbaik. Singkatnya di sini, Conner-lah yang berhasil memenangkan balapan itu. Baru saja keluar dari mobil, Conner langsung ditemui dan diberi kabar oleh Elena. Ia berkata jika Mia akan segera melahirkan. Scene berpindah ke kota Moskow, Rusia, di mana kita diperlihatkan dengan agen Hobbs yang baru tiba di tempat kejadian penyerangan. Di sana agen Hobbs ditemui oleh agen wanita bernama Riley. Riley menjelaskan setiap kronologi yang dialami oleh konvoi militer Rusia yang diserang oleh suatu kelompok yang diketuai oleh Owen Shaw. Mereka meluluh lantakan konvoi militer Rusia hanya dalam 90 detik saja. Agen Hobbs pun tak heran lagi, karena kelompok Owen Shaw sangat terlatih dan kejam. Terungkap ternyata kelompok Owen mengincar dan berhasil merebut komponen satelit. Namun beruntungnya salah satu anak buah Owen berhasil tertangkap dan saat ini sedang ditahan di markas Interpol. Dengan cepat agen Hobbs menemuinya untuk digali informasi darinya. Namun bukannya bersikap kooperatif, beliau malah songong dan menantang agen Hobbs. Melihat itu jelas membuat agen Hobbs darah tinggi dan menyemackdown beliau dengan mode ngamuk. Setelah bonyok, akhirnya agen Hobbs mendapatkan informasi jikalau bosnya Owen berada di London. Keesokan harinya agen Hobbs langsung menemui Dom yang saat ini hidup tenang di pinggiran sungai Musi bersama Elena. Awalnya Elena mengira jika agen Hobbs ingin menangkap Dom lagi, namun agen Hobbs tak berniat menangkap Dom. Agen Hobbs memberikan suatu berkas untuk Dom lihat isinya. Setelah dilihat membuat Dom terkejut, ternyata isinya adalah foto mantan kekasihnya yang telah meninggal, yaitu Letty. Dom pun menemui agen Hobbs yang menunggunya di luar. Agen Hobbs menceritakan kejadian penyerangan yang dialami oleh militer Rusia, dan pelakunya adalah Owen Shaw. Tidak itu saja, wanita yang mirip Letty yang ada di foto juga diyakini terlibat di penyerangan itu. Agen Hobbs pun meminta bantuan Dom dan tim untuk mengungkap misteri ini bersama-sama. Untuk memastikan apakah itu Letty atau bukan, akhirnya Dom setuju untuk membantu agen Hobbs. Dengan cepat Dom menghubungi semua teman-temannya yang telah menjalani hidup masing-masing. Yang pertama Dom menghubungi Roman yang sedang liburan dengan keempat ceweknya menggunakan jet pribadinya. Setelah itu Dom menghubungi Tej yang menjadi Robin Hood membagikan uangnya. Kemudian Dom menghubungi Han dan Giselle yang sedang berada di Tokyo. Yang terakhir adalah Conner, yang mana saat ini ia telah memiliki anak bersama Mia. Dom memberikan foto Letty yang diambil anak buah agen Hobbs beberapa hari yang lalu. Conner yang merupakan mantan agen FBI, lantas tak percaya dan ia berkata jika hal semacam ini bisa saja dimanipulasi oleh agen Hobbs supaya Dom mau membantunya menangkap Owen. Akan tetapi Dom tetap ngeyel untuk memastikannya secara langsung. Scene berpindah ke London, Inggris, di mana Dom dan tim telah berkumpul di suatu tempat rahasia untuk briefing dan mengatur strategi. Pada saat itu agen Hobbs mengungkapkan tujuannya mengapa mengumpulkan mereka semua, karena ia ingin meminta bantuan menangkap Owen Shaw, mantan militer berprestasi yang saat ini menjadi penjahat kelas kakap. Agen Hobbs berkata jika baru-baru ini Owen berhasil merebut komponen satelit dari militer Rusia. Diketahui jika mereka sedang merancang perangkat canggih yang dapat memblokir jaringan komunikasi. Yang mengerikannya lagi diperkirakan akan menghilangkan jutaan bahkan miliaran nyawa umat manusia. Di sini Roman lagi-lagi menunjukkan sikap tengilnya, di mana ia tak mendengarkan ocehan agen Hobbs, dan malah sibuk mencari minuman dengan harga termurah. Akibatnya membuat agen Hobbs marah dan menembak kes minuman itu. Di sini agen Hobbs lagi-lagi memberikan bukti foto Letty kepada teman-teman Dom yang lain, dengan harapan teman-teman Dom juga mau membantu. Conner yang cerdas akhirnya mengadakan kesepakatan agar mereka tidak rugi. Conner berkata jika mereka bersedia membantu, namun sebagai imbalannya maka mereka semua meminta hak bebas dan semua catatan kriminal dihapuskan.
Tak ada pilihan, akhirnya agen Hobbs setuju. Take it or leave. You get me Shaw, and I'll get your partner. Agen Hobbs pun melepaskan anak buah Owen yang ditawan sebelumnya, dengan tujuan untuk mereka intai dari kejauhan agar beliau menemui Owen Shaw di persembunyiannya. Dan benar saja, ternyata dugaan agen Hobbs benar. Di sini anak buah Owen, kita sebut saja si botak, menemui Owen. Si botak berkata jika Owen tak perlu khawatir, karena ia tak berkata apapun kepada para polisi. Pada saat puluhan polisi akan menyergap Owen, Tej menemukan hal yang tidak beres, di mana alarm yang berada di markas Interpol mati. Dalam artian ini semua adalah jebakan dari Owen. Dom yang mendapatkan kabar dari Tej, langsung membagi tugas kepada mereka semua. Di mana Dom menyuruh semua tim untuk bergegas menuju markas Interpol, sedangkan ia dengan agen Hobbs akan mengikuti Owen yang akan menuntunnya ke Letty. Benar saja, ternyata Owen telah mengetahui jika markasnya ini akan digerebek. Owen memberikan bergepok-gepok uang di dalam tas kepada si botak, setelah itu bergegas kabur dari sana menggunakan mobil F1. Setelah dibuka oleh si botak, ternyata isinya adalah bom yang langsung diledakkan oleh Owen. Tidak itu saja, ia juga meletakkan bom di seluruh bagian gedung, hingga membuat gedung tersebut hancur menewaskan puluhan polisi. Dom dan agen Hobbs yang melihat Owen, langsung bergegas menggunakan mobil untuk mengejarnya. Dengan mode kejam dan tanpa ampun, Owen Shaw dengan beringas menghantam semua mobil polisi dan warga yang menghalangi jalannya. Sorry about that, boys. Berpindah ke Kanner dan kawan-kawan yang secara tiba-tiba diserang oleh anak buah Owen Shaw dari atas gedung. Beruntung di sini Kanner dan kawan-kawan berhasil menghindar dari semua tembakan. Setelah itu mereka melanjutkan pelarian, dan salah satu anak buah wanita Owen yang bernama Fek pergi menggunakan mobil yang sama dengan Owen untuk menipu Kanner dan tim. Melihat kelompok Kanner yang terus mengejar mereka, akhirnya anak buah Owen menembakkan alat pengendali kemudi ke mobil tim Kanner. Di sini mobil Roman Han dan Kanner yang terkena alat tersebut. Dengan cepat anak buah Owen mengendalikan setir mobil Roman dan Han untuk mereka banting. Beruntung di sini Kanner berhasil melepaskan alat tersebut sesaat hendak dikendalikan. Kanner bersama tim yang selamat akhirnya bertemu lagi dengan Dom dan agen Hobbs. Melihat Owen Shaw yang berpencar dengan timnya, dengan cepat Dom menyuruh Kanner untuk lurus mengejar anak buah Owen. Sedangkan ia dan agen Hobbs akan ke kiri memburu Owen Shaw. Kanner yang terus mengejar mereka, akhirnya membuat salah satu anak buah Owen marah. Dia adalah Joe Taslim, teman akrab admin yang merupakan orang Palembang asli. Joe menyuruh Fake untuk putar balik menghantam mobilnya Kanner. Hantam mereka. No problem. Alhasil Kanner pun terbalik dan terpental akibat dihantam oleh Fake dari arah berlawanan. Dom yang melihat keberadaan Letty lantas langsung memutuskan untuk mengikutinya. Sedangkan agen Hobbs menyuruh agen Riley untuk mengambil alih kemudi, karena ia akan melompat ke mobilnya Owen. Sialnya di sini agen Hobbs terjatuh dan Owen Shaw lagi-lagi berhasil lolos. Dom yang berhasil menyusul Letty akhirnya mencoba menghampirinya. Dengan tidak terduga, di sini Letty langsung menembak bahunya Dom lalu pergi. Setelah itu Dom dan tim kembali ke markas untuk merencanakan strategi lain. Beruntung di sini Roman dan Han tidak cedera parah dan masih sehat. Sedangkan Dom nampak galau sambil mengeluarkan peluru bekas tembakan Letty. Dom berkata jika saat itu Letty seperti orang linglung yang seolah tak mengenalinya. Sin berpindah ke markasnya Owen Shaw bersama para anak buahnya. Di sana Fake memberikan berkas dan foto kepada Owen yang ia dapatkan dari timnya Dom. Para anak buah Owen yang melihat itu lantas mengira jika Letty mengetahuinya. Namun di sini Letty berkata jika ia tak mengingat mereka itu siapa. I don't remember him. Kembali lagi ke tim Dom. Di sini agen Hobbs mengajak mereka untuk bergerak merancang strategi lainnya. Mereka berkata jika saat ini butuh mobil super cepat untuk menandingi mobilnya Owen. Tej pun akan mengaturnya dan mengajak agen Hobbs untuk melihat-lihat mobil pameran di pusat kota London. Bisa dilihat jika di pameran itu terdapat mobil-mobil mewah dan dipenuhi oleh sultan di berbagai penjuru. Sales mobil yang melihat penampilan Tej dan agen Hobbs seperti gelandangan, lantas meremehkan dan mengusir mereka dari sana. Tej yang marah akhirnya memutuskan untuk membeli semua mobil itu menggunakan uang $100 juta yang mereka dapatkan dari film sebelumnya. Tidak itu saja, Tej juga mempermalukan si sales itu dengan cara membeli semua pakaiannya.
Setelah Tej berhasil, kini giliran Han, Roman, Giselle dan agen Riley yang menemui seseorang yang diyakini dialah perakit mobil F1 milik Owen sebelumnya. Pada saat itu Giselle dan agen Riley mencoba menanyakan dengan cara halus. Mereka bertanya siapa pembeli mobil F1 rakitannya sebelumnya. Namun si pria tak ingin memberitahukan dan malah bersikap kurang ajar. Akibatnya membuat Giselle dan Riley marah. Tak ingin tangannya patah, akhirnya si pria akan memberitahukannya. Namun secara diam-diam beliau menelpon Joe. Joe yang mendengar percakapan Giselle dan Riley yang ingin mencari tahu tentang Owen lantas langsung bergegas menuju lokasi untuk membunuh mereka berdua. Setibanya di lokasi tanpa ampun Joe, Letty dan beberapa anak buah Owen yang lain memberondong Giselle dan Riley. Melihat itu lantas dengan cepat Han dan Roman bergegas untuk menyelamatkan mereka. Beruntung di sini Giselle dan Riley berhasil menghindar. Pria bengkel yang terkena tembakan lantas memberikan informasi nama Braga. Sebelum pergi Giselle berhasil membunuh salah satu anak buah Owen yang bernama Junai. Sementara itu Riley mengejar Letty kemanapun. Karena terpojok akhirnya terjadilah baku hantam di antara dua wanita perkasa ini. Di sini Letty dan Riley saling jual beli pukulan maut mereka. Singkatnya agen Riley berhasil mengalahkan Letty. Pada saat Letty hendak diborgol, ia berhasil meloloskan diri dengan cara masuk ke dalam kereta. Sedangkan Han dan Roman terus memburu Joe sampai ke dalam stasiun kereta. Joe taslim yang emosi karena terpojok, akhirnya memutuskan untuk menghajar 3 polisi magang yang menghadangnya seorang diri. Setelah mereka bertemu, Han dan Roman langsung mengeroyok Joe yang seorang diri. Namun dengan kemampuan judonya, Joe dengan sangat mudah menghabisi Han dan Roman. Nah lantak-lantak, itulah kalau berani berurusan dengan budak Palembang. Roman yang merasa malu, akhirnya mengajak Han untuk merahasiakan hal ini kepada teman-teman mereka. Di markas Kanner menemui Dom, ia berkata jika ia telah menemukan toko senjata yang menjual peluru yang digunakan oleh Letty. Dengan cepat Dom dan Kanner menemui toko itu untuk ditanyakan sesuatu. Setibanya di toko itu Dom langsung menanyakan siapa yang telah membeli peluru itu. Karena tak mau menjawab terjadi sedikit baku hantam. Dengan menggunakan sedikit intimidasi, akhirnya Dom mendapatkan informasi jikalau lokasi pasti Letty tidak menentu. Namun jika Dom ingin menemuinya ia bisa menemuinya di arena balap liar setiap malam di pusat kota. Setelah itu mereka berkumpul kembali di markas. Giselle langsung memberikan hasil temuannya, jikalau Owen Shaw ternyata bekerja sama dengan Braga sampai saat ini. Braga adalah bos kartel terbesar di Meksiko yang berhasil ditangkap dan penjarakan oleh Kanner di series ketiga sebelumnya. Di sini Kanner mengajukan diri untuk kembali ke Amerika menemui Braga. Ia melakukan itu untuk menebus kesalahannya yang dulu telah menerima tawaran Letty untuk membantu menangkap Braga, sehingga membuat Letty seperti ini. Hal tersebut dilarang oleh Roman, mengingat jika ia saat ini masih menjadi buronan. Dan apabila Kanner kembali ke Amerika, pasti Kanner langsung ditangkap di bandara dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Kanner ngeyel, ia berkata jika ia memiliki rencana untuk mengatasi itu. Setelah itu agen Hobbs dan agen Riley pergi ke pusat kontrol CCTV kota untuk melacak ke arah mana Owen dan antek-anteknya bersembunyi. Namun pimpinan di sana beralasan jika rekaman yang diminta telah rusak. Agen Hobbs yang menyadari jika beliau telah disogok oleh Owen, langsung mengancam beliau dengan cara meremas anunya. Kembali lagi ke Kanner yang saat ini telah tiba di Amerika dan ditangkap. Beruntung di sini Kanner dibantu oleh saingannya dulu sewaktu menjadi agen FBI yaitu Michael. Entah apa yang dijanjikan oleh Kanner sehingga beliau bersedia membantu Kanner. Michael memberikan Kanner waktu sampai jam 9 pagi. Jika tidak maka Kanner akan dipenjara seumur hidup di sini. Sebelum memasuki ruangan sel, Michael memberitahu Kanner jikalau sel Braga berada di ujung. Agar mendapatkan sel yang berdekatan dengan Braga, Kanner berpura-pura memberontak dengan menghajar batang hidung Michael. Benar saja akhirnya Kanner mendapatkan sel dekat dengan selnya Braga. Michael yang dihajar Kanner lantas sangat marah, karena ini kali kedua batang hidungnya patah oleh Kanner. Benar saja, malam harinya Kanner dihampiri Braga untuk ia bunuh. Kanner langsung memancing Braga untuk memberitahukan fakta tentang Letty. Braga yang terpancing langsung memberitahukan banyak fakta, jika ia bekerja sama dengan Owen Shaw karena beliau sangat banyak jaringan di dalam FBI dan DEA. Ia juga mengatakan jika Letty memang benar belum mati.
Anak buahnya sengaja menembak ke arah mobil sehingga membuat Letty masih selamat. Hingga akhirnya Owen menemui Letty yang sekarat di rumah sakit untuk ia selesaikan. Namun ia membatalkan niat jahatnya itu setelah mendapatkan kabar jika Letty amnesia level max. Yang awalnya Letty ingin mereka bunuh, akhirnya malah dibawa Owen dan dicuci otaknya untuk dijadikan anak buahnya. Kanner yang mendengar fakta itu lantas sangat sedih dan marah. Braga pun menyuruh dua anak buahnya untuk membunuh Kanner. Beruntung di sini Kanner berhasil mengalahkan mereka semua. Kanner pun sangat marah dan hendak membunuh Braga. Braga yang ketakutan pun memberikan informasi jika di dalam timnya Kanner terdapat mata-mata. Scene berpindah ke Dom yang turun ke arena balap jalanan untuk mencari Letty di sana. Benar saja ternyata perkataan orang sebelumnya benar. Letty ada di sana setiap malam untuk balapan sebagai hobi yang tak bisa dilupakannya. Dom pun mengatur penyelenggara agar ia bisa balapan duel 1 lawan 1 dengan Letty. Letty yang menyadari jika Dom adalah orang yang ia tembak sebelumnya pun tersenyum. Ia berkata jika Dom orang pemberani yang masih nekat menemuinya. Dom melakukan ini semata-mata agar Letty ingat dengannya. Don't bite. Ready? Singkatnya balapan pun dimulai, di mana Dom dan Letty saling menunjukkan skill mereka. Di tengah balapan Dom menunjukkan skill edannya, sehingga membuat Letty kagum kepadanya. Setelah Dom berhasil memenangkan balapan itu, Letty langsung mengajak Dom untuk ke suatu tempat agar Dom bisa menjelaskan semuanya. Dom langsung saja menjelaskan setiap bekas luka yang diperoleh Letty. Namun tetap saja, walaupun Dom menjelaskan semuanya, ia tetap tak ingat apapun. Ketika Letty hendak pulang, Dom langsung memberikan kalungnya kepada Letty. Setelah Letty pergi, datanglah Owen Shaw yang ternyata sedari tadi mengintai mereka berdua. Terjadi perbacotan di antara mereka. Singkatnya di sini Owen memberikan kesempatan untuk Dom dan tim agar pergi dari negara ini untuk tidak ikut campur. Jika tidak maka ia akan menangkap keluarga Dom. Dom pun berkata jika ia akan pergi jika Letty ikut dengannya. Karena Dom menolak, tiba-tiba laser sniper langsung mengarah ke arah jantung Dom. Pada saat itu pula ternyata laser sniper agen Hobbs mengarah ke jantung Owen. Tak ingin mati, akhirnya Owen pergi dari sana. Dan faktanya ternyata Dom telah meletakkan alat pelacak ke dalam mobilnya Letty. Dengan begitu mereka dapat mengetahui markasnya Owen. Dengan cepat agen Hobbs bersama agen Riley menuju ke markasnya Owen untuk mereka sergap. Namun setibanya di sana ternyata markas telah kosong dan Owen bersama antek-anteknya telah kabur. Agen Hobbs pun aneh dan merasa jika Owen memiliki mata-mata di dalam tim. Mengingat jika Owen selalu tahu jika mereka akan digerebek. Beruntung di sini agen Hobbs menemukan salah satu petunjuk berupa chat khusus. Agen Hobbs pun langsung menunjukkan hasil temuannya kepada Tej untuk ia lacak. Berdasarkan hasil analisis Tej, jika chat yang ditemukan agen Hobbs itu adalah chat khusus rendah inframerah yang mengarah ke militer. Tak butuh waktu lama akhirnya Tej menemukan jika sasaran Owen sebenarnya adalah markas NATO di Spanyol. Mendapatkan fakta itu dengan cepat agen Hobbs bersama agen Riley bergegas ke sana terlebih dahulu. Dan menyuruh Dom bersama tim untuk menyusul saja. Pada saat mereka hendak pergi ke Jerman, tiba-tiba datanglah Kanner yang ternyata telah berhasil berkat bantuan Michael. Sebelum pergi Kanner menyampaikan fakta yang ia dapatkan dari Braga. Ia berkata jika ingin mendekati Owen Shaw, maka buat dia menginginkanmu. Pada saat itu pula ternyata ada salah satu anak buah Owen yang berhasil menyelinap masuk ke dalam markas NATO. Pagi harinya Owen bersama antek-anteknya terlihat sedang mengawasi markas NATO dan merencanakan sesuatu. Setelah agen Hobbs tiba di sana, mereka langsung mengamankan anak buah Owen yang telah mematikan sistem perimeter keamanan. Agen Hobbs berkata ia tahu jika Owen menginginkan komponen di markas ini, maka dari itu ia telah memindahkannya. Kembali ke Dom dan tim yang ternyata telah tiba di Spanyol. Di sana Tej terus mengawasi pergerakan mobil yang dibawa oleh militer NATO. Tidak terduga ternyata sedari awal Owen bersama anak buahnya mengawasi dan menginginkan benda yang dibawa oleh mobil itu. Dengan cepat Dom dan tim langsung memasang jebakan untuk mencegat mobil itu. Dan faktanya ternyata yang mereka inginkan adalah sebuah tank tempur yang berada di dalam mobil itu. Melihat itu dengan cepat Giselle dan Han melumpuhkan salah satu anak buah andalan Owen.
Melihat itu membuat Owen semakin beringas dan kejam, di mana ia melawan arah dan melindas setiap mobil warga yang berada di depannya. Melihat itu membuat Letty menjadi marah dan tak suka dengan kekejaman Owen. Dom dan tim pun mencoba mengalihkan perhatian Owen agar tidak menimbulkan banyaknya korban. Roman yang ceroboh, malah menyalip dan berada di depan tank itu. Alhasil membuat mobil Roman digilas secara perlahan. Melihat itu dengan cepat Kanner mencoba menyelamatkan Roman dari maut. Sebelum melompat ke mobil Kanner, Roman mengaitkan kawat derek mobilnya ke belalai tank itu. Kemudian Kanner membawa gilingan mobil Roman untuk ia jatuhkan ke bawah jembatan. Melihat itu lantas Owen menyuruh Letty untuk melepaskan ikatan kawat tersebut. Melihat jika tank itu akan terhempas, dan Letty berada di atasnya. Dengan cepat Dom memacu gas mobilnya untuk menyelamatkan Letty. Singkatnya di sini Owen bersama antek-anteknya berhasil tertangkap dan ditahan. Di sana agen Hobbs menemukan 3 ons chip yang lebih mematikan dari 1000 tank tempur. Setelah itu agen Hobbs membawa Owen menemui tim Dom, karena ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Ternyata ancaman Owen sebelumnya tidak main-main. Dia ternyata mengirim anak buahnya untuk menangkap Mia dan anaknya. Namun beruntung di sana ada Elena yang langsung menyelamatkan anak Mia dan Kanner terlebih dahulu. Namun sebagai gantinya Mia lah yang harus tertangkap seorang diri. Owen pun menyuruh Kanner untuk menelpon Mia jika tidak percaya. Mendapatkan fakta itu lantas membuat Kanner marah dan memukul Owen. Pada saat itu Owen mengadakan kesepakatan, di mana ia meminta dilepaskan dan membawa 3 ons chip, bila ingin Mia selamat. Mendengar hal itu lantas membuat pimpinan NATO menolak. Menurutnya 1 nyawa tak sebanding dengan keselamatan jutaan nyawa. Dengan tidak terduga ternyata agen Hobbs lebih memilih berpihak kepada kelompok Dom untuk menyelamatkan Mia. Namun sebelum itu agen Hobbs menyampaikan jika saja Owen pergi dari sini, maka saat itu pula pengampunan mereka dibatalkan. Owen bersama antek-anteknya pun pergi dengan membawa chip itu. Namun sebelum itu Owen mengajak agen Riley pergi dengannya. Dan faktanya ternyata dialah mata-mata di dalam tim. Pada saat itu Owen bersama antek-anteknya hendak kabur dari sana. Namun sebelum itu Owen langsung menghubungi anak buahnya untuk segera membunuh Mia. Beruntung dengan sigap Tej membajak seluruh jaringan agar Owen tak bisa melakukan itu. Setelah itu agen Hobbs bersama tim Dom langsung bersiap-siap untuk memburu dan menangkap Owen kembali. Dari atas sudah ada pesawat Titan yang hendak membawa kabur kelompok Owen. Dengan kecepatan penuh Dom dan kawan-kawan berhasil menghabisi satu persatu anak buah Owen. Pada saat Mia hendak dieksekusi, datanglah Dom yang langsung menerobos hingga dengan sigap Mia kabur dari mereka. Di sini Dom harus baku hantam dengan si Huluk. Sedangkan Kanner harus melawan Owen. Pada saat Kanner hendak dieksekusi pakai senjata, dengan cepat Dom mengeluarkan jurus kepala sakti. Dom pun menyuruh Kanner untuk segera pergi dari sana menyelamatkan Mia. Sedangkan Letty lagi-lagi harus baku hantam dengan Riley. Di luar tim yang lain masih berjibaku menyabotase pesawat itu agar tidak terbang. Han dan Giselle langsung menembakkan senjata kawat titanium untuk menahan pesawat. Sedangkan agen Hobbs mencoba untuk masuk melalui sela-sela. Di sini Dom harus melawan Owen dan Huluk seorang diri. Dan pada saat Dom terpojok, datanglah agen Hobbs yang tiba dan langsung berhadapan 1 lawan 1. Di mana Dom harus melawan Owen, sedangkan agen Hobbs melawan Huluk. Huluk yang jauh lebih besar, sedikit membuat agen Hobbs kewalahan. Owen yang berbadan kecil lantas dengan sangat mudah dikalahkan oleh Dom. Hingga tersisalah Letty yang masih berjibaku berhadapan dengan Riley. Singkatnya di sini Letty berhasil mengalahkan Riley setelah mendapatkan bantuan senjata dari agen Hobbs. Kanner dan Mia ternyata tidak pergi. Mereka kembali menyusul untuk membantu teman-teman yang lain. Di sini Kanner membantu menembakkan senjata ke pesawat untuk menahan agar tidak terbang. Berpindah ke Roman yang kembali baku hantam dengan Joe. Melihat jika Roman tak akan bisa menang, akhirnya Tej menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Joe. Berpindah ke Han dan Giselle yang kembali mendapatkan masalah.
di mana mobil mereka nyangkut ke mobil anak buah Owen. Anak buah Owen langsung menarik dan menghajar Giselle. Dengan cepat Han keluar untuk membantu kekasihnya itu. Di sini Giselle berhasil melepaskan diri, namun sayang ia hampir terjatuh akibat hembusan angin. Melihat nyawa Han dalam bahaya, akhirnya Giselle mengorbankan diri untuk terjun bebas sembari menembak anak buah Owen. Melihat kekasihnya telah tewas lantas membuat Han sangat marah dan ngamuk. Dengan mode emosi Han berhasil membunuh anak buah Owen itu. Akibat salah satu kipasnya meledak, alhasil pesawat tersebut oleng dan hendak terjatuh. Pada saat itu mereka satu persatu terjun ke mobilnya Tej untuk menyelamatkan diri. Hingga tibalah Dom yang terakhir, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya itu. Dan lebih memilih untuk menghajar dan menangkap Owen. Setelah Owen bonyok dan terpental keluar pesawat, Dom dengan cepat memasuki mobil dan tancap gas. Namun di sini mobil Dom oleng dan terpental ke arah api. Setelah semua tim mengira jika Dom telah tewas, akhirnya Dom datang dengan menenteng chipnya. Di sana mereka menanyakan keberadaan Giselle kepada Han. Melihat Han yang sedih, lantas mereka menyadari jika Giselle telah tewas. Agen Hobbs pun sangat senang, dan menanyakan Dom dan tim ingin hadiah apa. Dom pun mengatakan jika ia menginginkan hadiah 1327. 1327 adalah rumah lama Dom di LA, Amerika. Mereka pun berkumpul kembali di Amerika dan kembali menjadi warga biasa tanpa adanya catatan kriminal. Setelah itu mereka dikunjungi agen Hobbs lagi. Di sini agen Hobbs menyampaikan secara pasti jika mereka telah 100% resmi menjadi warga yang bebas dan tidak usah kabur-kaburan lagi. Setelah itu Elena kembali menjadi agen polisi dan hendak pergi dari kehidupan Dom. Dom pun melarang, ia berkata jika Elena tak perlu melakukan itu. Namun Elena tetap pergi, karena cinta abadi Dom yaitu Letty telah kembali. Sedangkan Han yang galau akibat kehilangan Giselle, kini memutuskan untuk kembali ke Tokyo, Jepang. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Fast Furious 6 series kelima. Seperti biasa jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.